Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita akan membahas kembali seri kuliah perioperatif yang pada hari ini judulnya adalah Basics of Blood Coagulation. Tujuan dari topik ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang prinsipal hemostasis dan juga untuk memahami apa saja perubahan fisiologi pada sistem hemostasis saat kehamilan. Jadi kalau kita bicara tentang hemostasis, maka ini adalah sebuah sistem yang menjaga agar darah kita tetap dalam keadaan cair, di mana ada dua kekuatan di sana, yaitu kekuatan yang bersifat prokoagulan dan yang satu lagi bersifat antikoagulan. Kedua kekuatan ini bekerja bersama secara sinergis sehingga kita bisa melihat bahwa saat ini darah kita masih berada dalam keadaan cair dan bisa mengalir di dalam sirkulasi pembuluh darah. Akan tetapi apabila ada injury pada pembuluh darah yang terpaksa harus diperbaiki dengan cara membuat sebuah sumbat, maka darah yang tadinya berbentuk cair ini dapat segera diubah menjadi beku dengan bekerjanya berbagai mekanisme prokoagulasi. Hal inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jadi apabila terjadi sebuah cedera pada pembuluh darah, maka akan terbentuk sebuah mekanisme yang berupaya untuk menghentikan perdarahan dengan membuat sebuah sumbat atau plak. Pembentukan sumbat ini akan melibatkan berbagai reaksi yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama disebut sebagai primary hemostasis, di mana komponennya adalah terdiri dari pembuluh darah yang akan mengalami vasokonstriksi setelah terjadinya blood vessels injury, lalu kemudian pembentukan sumbat atau plak yang berasal dari platelet, yang kemudian diikuti dengan upaya untuk melakukan stabilisasi sumbat tadi dengan menghasilkan serat-serat yang akan menganyam sumbat tadi sehingga menjadi sebuah sumbat yang stabil. Anyaman tadi menggunakan bahan yang berasal dari fibrin, dan fibrin ini dihasilkan dari aktivasi sistem koagulasi. Namun setelah terbentuk sumbat yang akan menyumbat tempat terjadinya injury, maka tentunya mekanisme pembentukan sumbat ini juga harus dikendalikan agar tidak terbentuk sumbatan yang berlebihan. Maka di sini juga kita melihat sebuah mekanisme regulasi yang berupaya untuk mengendalikan pembentukan sumbat dengan cara melisis serabut-serabut fibrin yang sudah terbentuk. Proses ini kita sebut sebagai tertiary hemostasis. Mari kita lihat tahapan-tahapan hemostasis ini dengan lebih detail. Pada saat terjadi blood vessels injury, maka keluarlah berbagai mediator yang pada intinya akan memicu mekanisme vasokonstriksi pada pembuluh darah, dan kita tahu mekanisme vasokonstriksi ini terutama dipicu dengan terjadinya kontraksi pada tunika muscularis dari pembuluh darah. Selanjutnya, dengan terjadinya cedera pada dinding pembuluh darah, maka terjadilah pajanan terhadap berbagai lapisan yang berada di bawah endotel
yang tidak pernah terpajan sebelumnya secara langsung dengan platelet yang berjalan di dalam aliran darah. Terpajannya kolagen dan juga fosfolipid yang bermuatan negatif dapat menginjus penempelan dari faktor von Willebrand yang selanjutnya akan diikuti dengan penempelan platelet terhadap faktor von Willebrand tadi melalui reseptor GP1B. Terjadinya penempelan platelet melalui von Willebrand factor juga akan mengaktifasi platelet itu yang akan melepaskan ADP dan serotonin yang nantinya akan memicu platelet-platelet yang lain. Selain itu juga akan memicu molekul adesi berikutnya yang disebut sebagai GP2B3A. Platelet yang sudah teraktivasi dan telah memiliki reseptor GP2B3A akan saling menempel dengan dimediasi oleh fibrinogen. Mekanisme penempelan platelet pada von Willebrand factor disebut sebagai platelet addition, sementara penempelan platelet dengan platelet yang lain melalui fibrinogen dan molekul addition GP2B3A disebut sebagai platelet aggregation. Adanya vasokonstriksi diikuti dengan platelet addition dan platelet aggregation, inilah yang disebut sebagai primary hemostasis. Akan tetapi sumbat yang dibentuk oleh terjadinya platelet addition dan aggregation ini belum sepenuhnya stabil. Untuk membentuk sebuah sumbat yang stabil, maka dibutuhkan sebuah penguat yang berasal dari serabut-serabut fibrin. Untuk pembentukan fibrin, maka perlu dilakukan aktivasi sistem koagulasi, di mana mekanisme aktivasinya akan saling mengaktifasi layaknya sebuah proses yang kalau dilihat mirip seperti sebuah air terjun. Oleh karena ini, proses ini sering disebut sebagai coagulation cascade. Sekali lagi, apabila terjadi injury pada blood vessels di mana akan terjadi exposure terhadap molekul-molekul yang tadinya well covered di bawah lapisan endotel, akan memicu aktivasi dari berbagai molekul seperti kininogen, kinin, kallikrein, faktor 12, dan faktor 11. Adanya aktivasi terhadap faktor-faktor koagulasi itu akan menginisiasi sebuah proses kaskade yang berujung kepada pembentukan faktor 10 yang selanjutnya akan diaktifasi menjadi faktor 10 aktif. Disinilah intrinsic pathway memicu common pathway. Pembentukan faktor 10 aktif selanjutnya akan memicu pembentukan trombin dari protrombin, di mana trombin atau kita sering sebut sebagai faktor 2 aktif selanjutnya akan memicu pembentukan fibrin yang berasal dari fibrinogen. Akan tetapi fibrin ini hanya bisa dibuat menjadi sebuah serabut yang akan menganyam sumbat tadi setelah fibrin ini diubah menjadi apa yang disebut sebagai cross-link fibrin dengan menggunakan perantara faktor 13 aktif. Cross-link fibrin inilah yang kemudian akan menganyam sumbat tadi sehingga akan terbentuk sumbat yang stabil. Rangkaian proses kaskade ini yang dipicu karena adanya contact activation akibat adanya blood vessels injury kita sebut sebagai intrinsic pathway dan
berlanjut menjadi common pathway. Akan tetapi, common pathway juga bisa diaktifkan meskipun tidak terjadi blood vessels injury melalui datangnya sebuah mekanisme eksternal yang disebut sebagai tissue factor. Oleh karena ini dipicu secara eksternal, maka mekanisme pemicu terjadi koagulasi pada kondisi ini disebut sebagai extrinsic pathway, yang ujungnya juga akan membentuk cross-link fibrin setelah common pathway teraktivasi. Tentunya apabila terbentuk sebuah sumbat yang telah diperkuat dengan serabut-serabut fibrin tadi, maka tentunya apabila everything semua sudah membaik, tentu sumbat-sumbat tadi perlu di-clear agar tidak mengganggu aliran darah. Untuk itu maka fibrin-fibrin tadi perlu didegradasi. Fibrin dapat didegradasi dengan plasmin, di mana plasmin berasal dari plasminogen. Aktivasi plasminogen menjadi plasmin adalah merupakan bagian yang disebut sebagai tertiary hemostasis. Meskipun diketahui juga bahwa plasminogen ini selain bukan hanya bekerja sebagai agent yang dapat memicu terjadinya fibrin degradation, akan tetapi plasminogen ini apabila tidak bekerja pada fibrin surface tapi bekerja pada fluid phase, maka dia juga akan mendegradasi fibrinogen sebagai precursor dari fibrin. Ini adalah mekanisme yang disebut sebagai tertiary hemostasis. Jadi kalau kita mau melakukan summary dari apa yang disebut sebagai hemostasis, maka hemostasis primer bisa kita lihat di sini diawali dengan terjadi vasokonstriksi, platelet addition, platelet aggregation, lalu selanjutnya kontak activation yang terjadi dengan faktor-faktor koagulasi yang ada di dalam plasma darah. Ini akan menginisiasi apa yang disebut sebagai intrinsic pathway, dan selanjutnya intrinsic pathway ini akan mengaktifkan apa yang disebut sebagai common pathway, dan common pathway akan menghasilkan fibrin yang akan menstabilkan plak yang awalnya sudah terbentuk oleh platelet. Dan selanjutnya apabila semua sudah beres, maka plak tadi akan kembali dihilangkan dengan cara mendegradasi fibrin tadi dengan mengaktifkan sistem tertiary hemostasis yang terdiri dari aktifnya atau diubahnya plasminogen menjadi plasmin. Tentunya berbagai mekanisme ini ada mekanisme kontrolnya. Contohnya, pada mekanisme mengaktifkan sistem koagulasi, maka untuk mencegah agar mekanisme atau faktor-faktor prokoagulasi ini tidak bisa digunakan secara sewenang-wenang atau tidak pada tempatnya, maka pada sistem hemostasis terdapat sebuah mekanisme kendali dengan menggunakan apa yang disebut sebagai natural antikoagulan. Natural antikoagulan ini beredar di sirkulasi darah dan dia akan menjaga equilibrium dengan faktor-faktor prokoagulasi, sekali lagi agar darah kita tetap berada dalam keadaan cair, kecuali kalau terjadi sebuah kejadian-kejadian yang membutuhkan terbentuknya sebuah bekuan
Mari kita kenali beberapa sistem koagulasi ini. Untuk natural antikoagulan yang bekerja pada sistem koagulasi, salah satunya adalah antitrombin 3, di mana antitrombin 3 umumnya akan bekerja bersama dengan heparin, dan antitrombin 3 ini akan bekerja menghambat trombin yang terbentuk dari protrombin, sehingga terbentuknya trombin antitrombin kompleks. Maka dengan diikatnya trombin dengan antitrombin, maka trombin tidak dapat mengaktifasi fibrinogen, sehingga akhirnya fibrin tidak akan terbentuk. Selain antitrombin 3 yang bekerja sama dengan heparin, maka kerja trombin juga dapat dihambat dengan molekul yang disebut sebagai trombomodulin, sepanjang sel endotel ini bersifat normal, artinya dia memiliki sifat tromboresistant. Apabila ada trombin yang datang, maka dia akan diikat dengan trombomodulin, yang selanjutnya interaksi antara trombin dan trombomodulin akan mengaktifkan protein C untuk diaktifkan menjadi activated protein C, dan kompleks dari activated protein C bersama-sama dengan protein S akan bersama-sama menghambat faktor 5 dan faktor 8 yang ada pada kaskade sistem koagulasi intrinsic pathway. Dihambatnya aktivasi faktor 5 dan faktor 8 tentunya akan menghambat kaskade koagulasi selanjutnya. Nah, ini kalau kita bicara intrinsic pathway dan common pathway. Bagaimana dengan extrinsic pathway? Apakah dia juga punya mekanisme regulasi yang dapat menghambat terpicunya koagulasi dari extrinsic pathway? Seperti kita ketahui bahwa pada extrinsic pathway, apabila terjadi peningkatan ekspresi tissue factor yang dipicu, salah satunya misalnya dengan adanya pro-inflammatory mediator, terutama pada kondisi sepsis, maka ini akan menginisiasi interaksi dengan faktor 7 yang selanjutnya akan mengaktifkan sistem koagulasi common pathway, sehingga akan dihasilkan fibrin. Sistem natural antikoagulan yang bekerja pada extrinsic pathway kita sebut sebagai TFPI, atau kepanjangannya adalah tissue factor pathway inhibitor. Artinya tissue factor pathway inhibitor ini akan bekerja menghambat interaksi antara faktor 7 dengan tissue factor, sehingga diharapkan tidak terjadi aktivasi selanjutnya dari common pathway. Ini adalah sistem natural antikoagulan yang sangat penting dalam meregulasi agar tidak terjadi peningkatan mekanisme prokoagulasi pada sirkulasi darah. Nah, selanjutnya mari kita mencoba memahami apa yang terjadi pada sistem koagulasi atau hemostasis ini di dalam kehamilan. Yang kita lihat dalam kehamilan ternyata terdapat banyak peningkatan faktor-faktor prokoagulasi. Sementara faktor-faktor yang bersifat antikoagulasi cenderung menurun. Ini kemungkinan besar kita ketahui bahwa dalam kondisi kehamilan akan terjadi peningkatan hormon estrogen. Dan kita ketahui bahwa hormon estrogen memiliki efek peningkatan aktivasi terhadap faktor-faktor prokoagulasi. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam kehamilan, bahwa ternyata terjadi bahwa faktor-faktor yang prokoagulasi akan cenderung lebih aktif dibandingkan dengan natural antikoagulan atau mekanisme fibrinolitik. Hal inilah yang sering kita kenal bahwa kehamilan adalah sebuah physiological hypercoagulable state. Jadi dengan demikian,
di akhir kuliah ini kita sudah memahami bahwa mekanisme hemostasis ini harus berjalan seimbang antara yang pro dan antikoagulasi, dan apabila dibutuhkan mekanisme pro koagulasi karena adanya kejadian misalnya injury pada blood vessels, maka mekanismenya diawali dengan primary hemostasis diikuti dengan secondary hemostasis yang berakhir dengan pembentukan fibrin untuk menstabilkan plak yang berasal dari platelet pada primary hemostasis. Namun semua mekanismenya ini akan dikendalikan oleh tertiary hemostasis. Aktivitas faktor-faktor prokoagulasi juga akan dikendalikan oleh sistem natural antikoagulan. Dan kita ketahui kehamilan anak merupakan salah satu kondisi yang disebut sebagai physiological hypercoagulable state. Kita sudahi dulu bagian pertama dari kuliah blood coagulation system pada seri kuliah perioperatif. Kita berjumpa pada sesi kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.